Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sehat. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 15? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Rita Agustina selaku Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Rawat Inap Waikandis. Oke. Kita hari ini akan berbincang-bincang tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Ya, oke. COVID-19 itu adalah penyakit ya yang disebabkan oleh virus corona ya. Gejalanya adalah yang pertama. Jadi setiap orang itu berbeda-beda ya, Dek ya. Jadi ada yang gejalanya demam, ada yang lemas, ada yang batuk pilek, ada yang sesak ya. Jadi bahkan yang sekarang ini sudah mulai ada yang keluhan gatal-gatal ternyata corona. Ada juga yang keluhan pencernaan, diare, mual muntah ternyata corona. Jadi intinya penyakit corona itu bisa menyerang apa saja, keluhannya pun bisa bermacam-macam. Jadi kita sebutnya penyakit dengan 1000 wajah ya. Jadi gejalanya pun berbeda-beda. Tapi memang yang paling banyak adalah gejala pernapasan seperti batuk, pilek, demam, dan disertai sesak. Nah, terus apa yang harus kita lakukan jika adik-adik, siswa-siswi SMA 15 ini, jika ada keluhan tersebut, yang harus adik-adik lakukan adalah tetap tenang, tetap berpikiran positif, jangan takut, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas atau rumah sakit ataupun klinik ya. Di sana adik-adik akan dipantau, akan di anamnesa, akan diwawancara apakah ada riwayat dengan kontak penyakit kasus positif dengan gejala yang adik-adik derita, sehingga akan dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis seperti pemeriksaan PCR atau pemeriksaan rapid antigen. Seandainya positif, itu juga jangan kalut ya. Tetap tenang, konsumsi makanan bergizi lebih banyak, istirahat, pagi-pagi bisa manfaatkan untuk berjemur, aktivitas tetap dilanjutkan, aktivitas ringan, dan jika ada keluhan, minum obat-obat sesuai dengan keluhan. Jika adik-adik nanti ternyata keluhan memberat ya, itu harus dilaporkan kepada tim pemantau. Nanti akan selalu ada tim pemantau dari puskesmas memantau keadaan harian kasus yang positif. Nah, di situ jika ada keluhan yang memberat, itu akan dilakukan rujukan. Oke, yang penting lagi adalah bagaimana kita mencegahnya dengan 5 ya. Yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker yang benar, ini harus tertutup ya. Terus juga kita memakai maskernya, kita di sini rapat ya adik-adik ya, rapat, dan tidak tangan ini jangan sering-sering menyentuh masker. Oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan kalau bisa menggunakan air mengalir. Kapan kita menggunakan air mengalir? Jika tangan kita kotor ya. Kalau tangan kita kotor, menggunakan air mengalir atau setiap 2 jam sekali ya. Bagaimana caranya? Caranya kita ada 6 langkah. Dengan pertama-tama dengan air mengalir, kasih sabun, kita usap-usap tapak tangan. Yang kedua, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari. Ini ibu jari dengan ibu jari, dan yang terakhir kuku-kuku jari. Baru kita bilas. Itu yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak saat kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, itu jaraknya minimal 1 meter. Kenapa sih 1 meter? Karena jarak 1 meter itu jarak yang terdekat, jarak terdekat yang bisa droplet itu percikan yang bisa sampai. Padahal percikan droplet itu mengandung virus ya adik-adik. Jadi memang kita harus menjaga jarak supaya kita seandainya lawan bicara kita itu positif, dia tidak menularkan
ke kita, tidak sampai virusnya ke kita. Tapi jika di ruangan itu ada aerosol, ber-AC, itu kita jaraknya harus lebih jauh lagi. Oke, yang keempat apa sih? Nah, yang keempat, hindari kerumunan. Jadi kalau misalnya lagi ada acara rame-rame, kumpul-kumpul, kongko-kongko yang tidak berguna, jangan kita ikut-ikutan. Lebih baik di rumah kita tetap bisa menjalankan belajar, aktivitas, olahraga, kita bisa melakukan tanpa kita harus berkerumun. Yang kelima adalah mengurangi mobilisasi. Jadi anak-anakku sekalian, kalau seandainya tidak begitu penting, jangan kita kurangi untuk pergi-pergi keluar, atau kita kurangi untuk bermain dengan teman-teman ya. Jika kurang penting, ya lebih baik semua bisa dikomunikasikan, apalagi di era digital ini ya, semua bisa kita komunikasi, bisa video call, bisa dengan kalau bersama dengan Zoom ya. Jadi tidak ada alasan lagi nih dikit-dikit kita pergi keluar bermain-main. Lebih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita harus beraktivitas di luar rumah ya? Jika kita harus bertemu dengan orang lain atau kita harus berpergian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pastikan kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ya. Terus yang kedua, bawa alat-alat makan sendiri, bawa hand sanitizer sendiri, karena setiap tangan kita kotor atau habis menyentuh barang-barang, kita wajib melakukan pembersihan tangan. Apalagi yang harus kita lakukan jika kita ada di tempat-tempat umum? Kita mengurangi menyentuh benda-benda di sekitar kita ya. Misalnya kita membuka, bisa kita gunakan dengan siku, memencet bel lift, kita bisa menggunakan dengan siku. Jika suatu saat kita diharuskan untuk belajar tatap muka di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan sebelum memasuki arena sekolah, upayakan dan harus mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan air sabun, pastikan tangan kita bersih. Setelah di sekolah, tetap kita melakukan protokol kesehatan, kurangi kerumunan dengan teman-teman, walaupun ingin bersosialisasi tetap kita menjaga jarak. Terus juga adik-adik pastikan membawa alat-alat pribadi sendiri, misalnya yang muslim membawa peralatan sholat, mukena, ataupun yang laki-laki membawa sarung ya. Terus pastikan juga alat-alat pribadi lainnya seperti alat-alat makan ya, membawa sendok sendiri, tempat minum ya, dan juga adik-adik selalu membawa hand sanitizer ya. Jadi kapanpun seandainya tangan kita rasa sudah tidak nyaman ya, kita bisa mencuci tangan ataupun dengan menggunakan hand sanitizer. Jadi apa yang harus dilakukan jika siswa-siswi sekalian setelah pulang dari sekolah? Oke. Jadi setelah pulang dari sekolah sampai rumah, sebelum masuk rumah pastikan tangan kita bersih, cuci tangan, lepas bagian yang kontak dengan luar, diawali dengan masker ya, terus pakaian, dan kita langsung mandi ya. Dan jangan lupa di situasi seperti ini tetap menjalankan PHBS, perilaku hidup sehat ya, seperti makanan bergizi, aktivitas fisiknya cukup, dan tidak merokok ya. Jadi adik-adik, pesan ibu sekali lagi 5M, oke? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Semoga kita semua sehat dan dapat beraktivitas normal dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, salam sehat.